Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Nur Muhammad Ramdhani, NPM 183402092. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang hakikat sistem pengendalian manajemen. Nah, diantaranya ada unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang cenderung mengarah pada pengendalian kegiatan dengan dominasi tinggi dan menyeluruh untuk memperoleh kepercayaan bahwa strategi dan kinerja perusahaan sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, diantaranya ada unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada pelacak atau detektor atau disebut juga sensor. Ini merupakan suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ada penilai atau asesor. Merupakan suatu perangkat yang menentukan signifikansi atau kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor atau umpan balik. Ini merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir ada jaringan komunikasi. Adalah suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dengan asesor maupun asesor dengan efektor. Sekian pemaparan dari saya. Kekurangannya mohon minta maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Arena Pratama dari kelompok 1 NPM 183402071 akan memaparkan materi tentang hubungan antara fungsi perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menetapkan sasaran untuk organisasi, sementara pengendalian memastikan pencapaiannya. Tanpa perencanaan, kegiatan kontrol menjadi tidak berdasar. Sedangkan tanpa kontrol, perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Setelah perencanaan dilakukan, semua pekerja terkait akan memulai kegiatan mereka berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Tetapi ketika melaksanakan kegiatan yang direncanakan, mungkin ada masalah yang harus diselesaikan oleh manajer, atau mungkin masalah yang terjadi tidak diketahui atau tidak didasari sama sekali oleh manajer sehingga tidak ada yang menyelesaikannya. Masalah yang tidak diketahui atau tidak didasari dapat menjadi masalah besar dan mempengaruhi keseluruhan proses perencanaan sehingga semua sumber daya seperti tenaga kerja, informasi, dan keuangan yang digunakan untuk merencanakan akan sia-sia. Proses produksi menjadi terganggu. Perusahaan dapat kehilangan pangsa pasarnya. Tingkat turnover tenaga kerja akan tinggi, biaya produksi akan lebih tinggi, dan kerugian finansial akan terjadi pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengatasi dan menyelamatkan perusahaan dari masalah ini, manajer harus terus melakukan fungsi kontrol atau pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar diwujudkan menjadi kenyataan. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handika Hidayatullah, NPM 183402094. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas bersifat ilmiah, sementara pengendalian manajemen melibatkan perilaku para manajer, dan hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya dalam pengendalian tugas. Manusia tidak terlibat sama sekali sebagaimana dalam beberapa proses produksi yang terotomatis, atau interaksinya adalah antara seseorang dan
antara seorang manajer dan non-manajer. Dalam pengendalian manajemen, fokus terletak pada unit organisasi. Sementara pada pengendalian tugas, fokus terletak pada tugas spesifik dilakukan oleh unit-unit organisasional ini. Pengendalian manajemen berkaitan dengan aktivitas para manajer yang didefinisikan secara luas dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendala strategis secara umum. Pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau paling tidak sama sekali pertimbangan untuk melaksanakannya. Adapun dalam perumusan strategi, dalam kaitannya dengan mengakuisisi bisnis yang tidak terkait, pengendalian manajemen memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk, sedangkan pengendalian tugas mengkoordinasikan pesanan yang masuk. Kemudian dalam hal memasuki bidang bisnis baru, pengendalian manajemen cenderung memperluas pabrik, sementara pengendalian tugas cenderung menjadwalkan produksinya. Kemudian dalam hal menerapkan kebijakan yang telah disepakati, pengendalian manajemen menerapkan program rekrutmen minoritas, sedangkan pengendalian tugas memelihara dokumen kepegawaian. Kemudian yang terakhir, dalam hal menyusun kebijakan spekulasi persediaan, pengendalian manajemen memutuskan tingkat persediaan, sementara pengendalian tugas memesan ulang suatu barang. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara pengendalian manajemen dengan pengendalian tugas yang cenderung bertolak belakang satu sama lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Fahmi Husni Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengendalian manajemen dan pengendalian tugas. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Selanjutnya, pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi kesistematisannya. Pada dasarnya, pengendalian tugas sangatlah sistematis karena proses yang dikendalikan sangatlah teknikal. Contohnya, mengkoordinasi pesanan yang masuk, memesan suatu material, dan menjadwalkan produksi. Dalam proses seperti ini, keterlibatan manusia sangatlah minim. Sedangkan pengendalian manajemen kurang sistematis dibandingkan pengendalian tugas, karena prosesnya melibatkan perilaku para manajer. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan manusia yang banyak dalam proses pengendalian manajemen. Yang kedua, dari segi fokus. Fokus pengendalian tugas terletak pada tugas-tugas spesifik yang tidak memerlukan banyak pertimbangan untuk melaksanakannya. Sedangkan fokus pengendalian manajemen terletak pada pembuatan keputusan yang memerlukan banyak pertimbangan untuk melaksanakannya. Adapun contoh aktivitas pengendalian manajemen, yang pertama seperti keputusan untuk memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk. Yang kedua, keputusan untuk memperluas pabrik. Yang ketiga, penentuan anggaran untuk iklan dan lain sebagainya. Dari aktivitas-aktivitas tersebut tentunya memerlukan banyak sekali pertimbangan untuk
dapat melaksanakannya. Selanjutnya ada contoh aktivitas pengendalian tugas. Yang pertama, mengkoordinasi pesanan yang masuk, menjadwalkan produksi, memesan iklan di media, mengatur kas keluar dan masuk, dan lain sebagainya. Nah, jadi aktivitas pengendalian tugas ini lebih spesifik lagi dan juga tidak memerlukan banyak pertimbangan untuk melaksanakannya. Selain itu, dari aktivitas pengendalian tugas tersebut dapat kita otomatisasi menggunakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning, sehingga kita juga tidak perlu memerlukan banyak pertimbangan untuk melaksanakannya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.